Nas Radio, a radio with meaningful content. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma amanah. Kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, saudara-saudariku seiman, seakidah yang semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan kebaikan, keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyampaikan satu tema yang semoga bermanfaat, yaitu tentang berniat dalam ibadah. Niat merupakan sesuatu yang sangat penting, terutama dalam ibadah yang kita lakukan. Oleh karena itu, ulama ini berbeda pendapat. Status niat dalam ibadah itu apakah rukun ataukah syarat sah? Ulama berbeda pendapat. Niat itu statusnya sebagai rukun dalam ibadah ataukah syarat sah dalam sebuah ibadah. Dua-duanya adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Saking pentingnya masalah niat, maka ulama banyak menulis kitab yang diawali dengan bab tentang niat. Misalkan seperti kitab Sahih Al-Bukhari, hadis pertama tentang niat. Kemudian kitab Arba'in Nawawi, hadis pertama tentang niat. Kemudian kitab Riyadhus Shalihin, hadis pertama tentang niat. Kemudian juga misalkan dalam kitab Umdatul Ahkam, hadis pertama juga tentang niat. Kemudian dalam kitab At-Targhib wa Tarhib juga sama, pembahasan pertama tentang niat dan lain sebagainya. Ini menjelaskan kepada kita bahwa perkara niat adalah perkara yang sangat penting. Karena sabda Nabi dalam sebuah hadis, innamal a'malu bin niyat. Semua amal itu tergantung dengan niatnya. Amal lisan, amal hati, amal perbuatan, anggota badan atau jawari, semuanya harus dihadiri, semuanya harus disertai dengan niat. Dan ulama sepakat, niat itu tempatnya di hati, an-niyatu mahalluha fil qalbi, walaysa fil lisan. Niat itu ulama sepakat tempatnya di hati, bukan di lisan. Jadi niat itu amalan hati, bukan amalan lisan. Karena niat itu amal hati, maka niat itu tidak butuh bahasa. Sebagaimana amal hati yang lain seperti tawakal, ikhlas, kemudian husnudzon, kemudian mahabbah, cinta, khauf, rohbah. Ini amal-amal hati, maka tidak perlu bahasa. Karena amal hati itu tidak perlu bahasa. Nah, dalam agama Islam, seseorang ketika beribadah itu dia disyaratkan, diharuskan untuk berniat, bukan membaca niat. Beda antara berniat dengan membaca niat. Kalau berniat, ini tempatnya di hati. Tapi kalau membaca niat atau talaffuz bin niat, ini tempatnya di lisan. Dan tadi sudah kita sampaikan, niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan. Dan perlu kita sampaikan, inti niat itu adalah kita paham, kita tahu, kita sadar apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. An-niyatu hiya al-ilmu. Inti niat itu adalah kita tahu, kita mengilmui, kita sadar, kita paham amalan, perbuatan, ibadah yang sedang kita lakukan. Oleh karena itu,
Niat itu amalan yang mudah. Mudah semudah-mudahnya. Gampang segampang-gampangnya. Jadi niat itu gampang. Selama dia berakal, selama dia itu dia sudah tamyiz, maka dia ketika beramal dia pasti punya niat. Misalkan contoh, si fulan. Si fulan ini misalkan dia jam 4 pagi dia bangun tidur. Kemudian dia ke kamar mandi, kemudian dia mungkin wudhu, kemudian dia sholat tahajud, kemudian dia sholat witir, lalu baca Quran, lalu pergi ke masjid. Sampai masjid dia sholat sunnah qobliyah masjid. Dia sholat sunnah qobliyah sholat subuh, qobliyah subuh, lalu dia sholat subuh, lalu dia zikir. Kemudian setelah selesai zikir mungkin ikut kajian. Setelah ikut kajian sarapan dengan takmir. Kemudian dia mengunjungi orang yang sedang sakit. Kemudian dia pulang. Kemudian dia mungkin nyapu, mungkin sarapan, mungkin dia mandi. Mungkin pengantar anak kerja. Dengan berbagai macam aktivitas tadi, maka saya pastikan si fulan tadi ketika beraktivitas pasti menghadirkan niat. Tidak mungkin ketika dia ke masjid, tidak mungkin ketika dia menjenguk orang sakit, ketika dia sarapan, ketika dia mandi, ketika dia mungkin nyapu, ngepel, tanpa niat itu tidak mungkin. Orang-orang yang tidak punya niat itu hanya orang gila. Yang kedua, anak kecil yang dia belum tamyiz. Yang ketiga adalah orang yang lindur. Yang keempat adalah orang yang sedang mimpi. Inilah 4 jenis orang yang dia tidak punya niat tatkala mereka beramal. Selama dia itu sudah tamyiz, selama dia itu berakal, dia tidak ngelindur, maka dia ketika beramal, beribadah pasti menghadirkan niat. Baik, oleh karena itu niat ini tidak perlu dilafatkan, tidak perlu diucapkan, karena ini malah menyelisihi praktek Nabi dan para sahabat. Nabi dan para sahabat, mereka tentunya sering sholat, ya. Mereka beribadah, setiap hari mereka wudhu, setiap hari azan, mereka membaca Quran, ibadah A, ibadah B, tapi tidak ada riwayat Nabi dan para sahabat mereka talafuz bin niyat, melafatkan niat atau membaca niat. Kemudian seandainya niat itu harus dilafatkan, harus dibaca dengan lisan, maka akan memberatkan. Akan memberatkan. Karena innamal a'malu bin niat, semua ibadah itu harus dengan niat. Padahal jenis ibadah, macam ibadah, varian ibadah kan sangat banyak. Misalkan seperti sholat. Ada sholat fardu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, sholat ba'diyah, qobliyah, sholat duha, tarweh, witir, sholat gerhana, sholat hari raya, sholat jamak, sholat kosor, sholat jamak kosor, jamak takdim, jamak takhir. Ini kalau sholat jenazah, sholat hari raya, sholat gerhana, kalau semuanya harus melafatkan niat, repot, sulit, memberatkan. Coba ada orang dia sedang safar dari Semarang ke Bandung. Kemudian sholat zuhur asarnya di jamak takdim. Jamak kosor, jamak takdim. Terus bagaimana niatnya? Ya sulit. Ya sulit. Kemudian juga belum nanti ada puasa, berbagai macam jenis puasa. Kalau semuanya harus membaca niat, ini menyulitkan. Kemudian korban butuh niat. Bagaimana niat korban? Bagaimana niat wudhu? Bagaimana niat adzan? Bagaimana niat iqomah? Saudara-saudara kita yang mereka itu terbiasa membaca usolli ketika mau sholat, ketika mereka mau puasa membaca nawaitu, ketika mau wudhu membaca nawaitu. Coba kita tanya bagaimana niat atau bacaan niat ketika mau qomat, bacaan niat ketika mau adzan, bacaan niat ketika mau korban, bacaan niat ketika mau tayamum, bacaan niat ketika mau akikoh, mau zakat peternakan, zakat pertanian, zakat harta rikas. Sulit ya, karena ibadah itu sangat banyak.
zikir, wirid, baca Quran, semuanya butuh niat. Maka niat ini tidak perlu diucapkan, tapi cukup di dalam hati kita. Baik jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua jenis niat ya. Yang pertama adalah namanya niatul amal, yaitu niat ini harus jelas. Niatul amal itu amal apa yang kita niatkan. Misalkan sholat. Sholat apa? Sholat tahiyatul masjid kah? Sholat sunnah ba'diyah wudhu kah? Sholat sunnah qobliyah subuh? Sholat subuh kah? Atau sholat apa? Maka ini harus jelas. Kemudian seperti misalkan puasa. Puasa apa? Puasa Asyura, puasa Arafah, puasa Tasu'a, puasa Qadha, puasa Ramadan, puasa Senin, puasa Kamis, maka harus jelas. Termasuk haji. Haji Qiron, haji tamattu, haji ifrad, ini harus jelas. Yang pertama niatul amal. Jenis amal apa yang kita niatkan. Ini kita harus sadar, kita harus tahu. Yang kedua namanya niatul ma'mul lahu. Untuk siapa kita beribadah. Ada tiga jenis manusia ketika mereka beramal. Yang pertama, niatnya ketika dia beribadah itu lillahi ta'ala. Murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Dan ini bertauhid berarti. Ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ada orang yang ketika dia beribadah itu niatnya lillahi wa li ghairillahi. Untuk Allah plus untuk selain Allah. Ini tentu kesyirikan. Yang ketiga adalah dia beramal li ghairillahi. Untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga bagian dari kesyirikan. Jadi ketika kita beribadah, kita berusaha hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini ada sebuah nasihat dari seorang ulama ya. Inwi khairon takun fi khairin. Hendaklah kalian senantiasa memiliki niat yang baik. Maka kalian akan senantiasa dalam kondisi kebaikan. Jadi kalau bisa kita berusaha setiap saat, setiap waktu, miliki niat-niat yang baik. Maka takun fi khairin, kita akan senantiasa dalam kebaikan. Ada seseorang yang dia punya niat yang baik, tapi ternyata tidak kesampaian. Maka dia tetap mendapatkan pahala. Meskipun niat baiknya tadi tidak terwujud, tidak berhasil. Tapi ketika dia sudah punya niat, sudah punya tekad yang kuat, maka dia tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sih niat? Niat itu ya al-azmu ala fi'lis syai'. Punya tekad yang kuat untuk melakukan sesuatu yang diiringi dengan perbuatan. Istilah Jawanya niat itu kerenteke ati dibarengi disertai dengan amal perbuatan. Contoh misalkan si fulan dari titik A dia mau pergi ke titik B. Dia dari rumah, dia sudah persiapan uang receh 5.000. Nanti kalau sampai lampu merah, ada pengemis akan diberikan kepada pengemis. Maka mulailah dia berjalan. Melewati lampu merah pertama, ternyata tidak ada pengemis. Lanjut perjalanan. Lampu merah kedua, tidak ada pengemis. Lampu merah ketiga, lampu merah kelima, ternyata tidak ada pengemis. Sampailah dia di titik B. Acara selesai, hajat selesai, dia pulang. Ketika dia pulang melewati lampu merah tadi, 5 tempat tadi. Ternyata pengemisnya nggak ada. Artinya sampai rumah uangnya masih utuh 5.000. Maka orang seperti ini dia tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala meskipun uangnya masih utuh. Kenapa? Karena dia sudah punya niat, dia sudah punya tekad yang kuat untuk bersedekah kepada fakir miskin,
dan dibuktikan dengan amal apa? Dia sudah persiapan uang receh 5.000. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalkan contoh, si A pengen umroh. Dia sudah lunas, bayar lunas. Tapi ternyata ketika menjelang keberangkatan, dia ditipu sama travel. Akhirnya dia gagal untuk umroh. Apakah dia mendapatkan pahala? Dapat. Dan dia mendapatkan pahala umroh penuh sempurna. Allah tidak pelit, Allah dermawan. Allah itu tidak pelit ketika membagi pahala. Meskipun dia gagal umroh, tapi karena dia sudah niat umroh, dibuktikan dengan daftar, dengan bayar lunas, maka dia mendapatkan pahala. Termasuk janganlah kita memiliki niat-niat yang buruk. Kalau kita sudah punya niat yang buruk, meskipun tidak terwujud, tidak tercapai, kita tetap mendapatkan dosa. Misalkan contoh, si A dia misalkan mau minum khamr. Dia sudah naik motor, menyalakan motor, dia sudah keliling ke toko A, toko B, ternyata tutup tokonya atau mungkin habis mirasnya. Meskipun dia tidak jadi minum khamr, maka dia tetap dihitung dosa. Kenapa? Karena dia sudah punya tekad yang kuat untuk minum khamr, dibuktikan dengan cara dia muter-muter mencari khamr. Maka inwi khairon takun fi khairin. Milikilah niat-niat yang baik, maka kita akan senantiasa dalam kebaikan. Nah, dengan niat ini kata para ulama, la sawaba wala inqoba illa bin niyah. Niat itu akan menyebabkan seseorang mendapatkan dosa dan pahala. Maka burung beo yang mungkin setiap hari dia membaca tasbih, ya ada burung beo mungkin dia setiap hari membaca la ilaha illallah, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, maka burung beo tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena burung beo tidak memiliki niat. Anjing Ashabul Kahfi, apakah mendapatkan pahala seperti pemuda itu? Tidak, karena anjing ini dia nggak punya niat. Dia nggak punya niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Di orang gila misalkan baca Quran, maka nggak ada pahala. Orang gila nyolong nggak ada dosa. Kenapa? Karena nggak ada niat. Jadi seseorang itu mendapatkan pahala atau dosa kalau dia punya niat ya. Yang terakhir yang kita bahas pada kesempatan ini, ternyata ada pengecualian ya. Kullu syai'in mustathnayat. Segala sesuatu itu punya pengecualian. Ada beberapa amalan yang dia itu tidak butuh niat dan sah dan sah. Tadi sudah kita sampaikan di awal kata Nabi, semua amal harus dengan niat. Tapi ternyata ada beberapa amal yang dia tidak butuh niat, tidak harus niat dan sah. Contoh misalkan seperti mengangkat najis, menghilangkan najis itu tidak harus dengan niat. Kalau mengangkat hadas itu harus dengan niat. Tapi kalau menghilangkan najis itu tidak harus dengan niat. Yang kedua seperti misalkan ada seorang suami dia mencerai istrinya dengan ucapan yang terang, yang sorry. Meskipun tidak ada niat untuk mencerai karena ucapannya jelas, sorry, terang, tidak ada makna lain, maka tetap jatuh cerai. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian sedikit yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya, sesi tanya jawab kami persilahkan. Yang pertama, apakah niat puasa Arafah harus dari malam harinya berbeda dengan niat puasa sunnah lainnya, Ustadz? Baik, apakah puasa Arafah itu harus dimulai dari malam hari ya?
Baik, kalau untuk puasa wajib, ulama sepakat untuk niat itu dimulai dari malam hari. Misalkan contoh, ada orang di bulan Ramadan, misalkan tanggal 10 Ramadan. Dia besok hari dia punya rencana untuk mudik misalkan, untuk pergi keluar kota. Akhirnya malam hari setelah selesai sholat tarawih, si fulan ini dia ragu. Besok puasa atau tidak, puasa atau tidak, puasa atau tidak. Artinya masih gojek-gajik, masih ragu, belum menetapkan niat. Akhirnya dia ketiduran. Dia ketiduran, bangun-bangun jam 5 pagi. Berarti kan sudah selesai subuh ya, melewati fajar subuh. Maka orang seperti ini dia dihitung belum punya niat. Karena tadi malam dia ragu, dia masih gojek-gajik, dia masih belum mengokohkan tekad untuk berpuasa esok hari. Orang seperti ini dia dihitung belum punya niat puasa Ramadan. Nah, sekarang untuk puasa sunnah, ya, untuk puasa wajib ulama sepakat niatnya itu harus dari malam hari. Bagaimana kalau puasa sunnah? Puasa sunnah itu ada dua macam. Yang pertama adalah puasa sunnah yang punya nama. Puasa sunnah yang punya nama ya seperti puasa Senin, puasa Kemis, puasa Arafah, puasa Tasu'a, puasa Dawud, puasa Syawal. Ini puasa-puasa yang dia punya nama. Yang kedua, puasa sunnah yang dia yang tidak punya nama ya, yaitu puasa mutlak. Puasa mutlak. Saya kurang tahu ya. Kalau untuk puasa mutlak, seseorang itu dia boleh berniat puasa meskipun startnya dari siang hari. Kenapa ini pernah dialami Nabi? Ya, suatu hari Nabi pulang ke rumah, ternyata ketika Nabi sampai rumah, hal indaki to'am. Nabi tanya kepada istri-istrinya, apakah ada makanan di rumah, ada sarapan? Maka istrinya menjawab, tidak ada makanan. Maka Nabi mengatakan, kalau begitu hari ini saya berpuasa. Ini itu puasa sunnah mutlak. Puasa sunnah yang dia tidak punya nama. Jelas ya. Tadi mungkin hari Rabu Nabi pulang ke rumah, sampai rumah ternyata nggak ada sarapan. Karena nggak ada sarapan, maka Nabi puasa. Ini puasa sunnah mutlak. Bukan puasa Syawal, bukan puasa Arafah, bukan puasa Tasu'a, bukan puasa Dawud, bukan puasa Senin, enggak. Tapi puasa mutlak. Puasa mutlak. Dan tentunya dengan syarat sejak dari subuh sampai jam niat tadi ya belum sarapan, belum makan, belum mengkonsumsi makanan dan minuman. Sekarang yang kita bahas adalah puasa sunnah yang dia mukoyat, terikat dengan waktu tertentu. Tadi seperti puasa Arafah, puasa Tasu'a. Apakah niatnya itu boleh sejak siang atau boleh mulainya dari jam 10, jam 9 gitu. Saya kurang tahu ya. Saya kurang tahu apakah niatnya itu harus dari mulai fajar atau boleh dari siang hari. Karena gini, misalkan contoh, si A dia puasa Arafah. Dia puasa Arafah. Misalkan mulainya dari jam 8. Karena mungkin kesiangan atau mungkin dia baru tahu kalau hari itu mungkin tanggal 9 Arafah. Kalau dia puasanya itu baru mulai jam 8, berarti tidak dihitung sehari. Ya, tidak dihitung sehari.
Tapi seandainya dia tetap puasa, maka puasanya sah, tapi menjadi puasa sunnah mutlak, tidak menjadi puasa sunnah Arafah. Karena startnya dia bukan dari subuh, startnya dari jam 8. Tapi tadi ya saya kurang tahu, kurang paham. Ini yang saya pahami seperti itu. Maka untuk hati-hati kalau ingin puasa sunnah ingin puasa sunnah mukoyat seperti ini, niatnya sejak fajar subuh. Wallahu taala a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya, eh, bagaimana hukumnya jika ketika umroh atau haji saat mikot tidak mengucapkan labbaik Allahumma umrotan atau labbaik Allahumma hajja? Apakah umroh atau hajinya batal karena belum berniat, Ustaz? Baik. Seseorang ketika akan haji atau umroh, maka dia wajib untuk ihram. Ini hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib. Bahkan ihram ini termasuk rukun, ya, termasuk rukun. Artinya kalau ditinggalkan ya tidak sah, ya, tidak sah. Nah, ihram ini dilakukan kapan? Ketika melewati titik mikot, melewati titik mikot. Nah, ihram itu sebenarnya adalah niat untuk memulai manasik haji atau memulai manasik umroh. Maka niat ihram tempatnya di hati. Ihram itu niatnya di hati. Adapun ucapan labbaik Allahumma umrotan ini adalah bukan niat, tapi ini namanya ihlal. Ihlal dan ini hukumnya sunnah. Jadi yang wajib itu adalah niat di hati. Niat untuk ihram ketika dia melewati titik ihram ini yang wajib. Harus dihadirkan. Tapi untuk bacaan labbaik Allahumma hajjan ini sunnah. Namanya bukan niat, tapi namanya bacaan ihlal. Berarti kalau ada orang yang dia ketika melewati mikot, dia sudah punya niat ihram, tapi dia tidak membaca labbaik Allahumma hajjan atau ihlal, maka ihramnya sah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, Ustadz, untuk pertanyaan terakhir, jika bersedekah niatnya mengharap wajah Allah dan mengharap diberi ganti yang lebih banyak, apakah akan menghapus pahala sedekah atau mengurangi pahala sedekah, Ustadz? Insyaallah ya. Seseorang dia bersedekah atau beribadah dengan niat untuk mengharap wajah Allah, balasan dari Allah. Ini justru yang diperintahkan. Justru ini yang diperintahkan, yang diajarkan oleh Nabi. Sering saya sampaikan, ikhlas itu bukan berbuat tanpa pamrih. Itu definisi kita ya mungkin ya. Ikhlas itu dalam istilah syariat agama kita, ikhlas itu adalah dia beramal, dia bertindak, berbuat, berkarya, beribadah dengan berharap balasan. Dia berharap sesuatu. Dia berharap imbalan. Bahkan berharap imbalan lebih baik, lebih banyak, lebih kekal. Boleh, boleh. Dengan syarat berharap imbalannya, balasannya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah ikhlas. Jadi ketika kita beramal kok berharap wajah Allah, ridho Allah, surga Allah, balasan dari Allah, bagus. Dan ini ikhlas. Maka tidak mengurangi pahala, tidak menjadi cacat, aib, enggak, justru bagus. Justru ini semakin membuktikan kalau kita semakin yakin dengan janji balasan dari Allah. Semakin yakin janji balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan contoh ya, kata Nabi kan barang siapa yang dia ingin rezekinya lancar, barang siapa yang dia ingin dipanjangkan umur, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Lah, ada orang dia silaturahmi dengan niat agar rezekinya lancar,
Panjang umur boleh, boleh. Kenapa? Karena dia berharap sesuatu yang Nabi janjikan. Berarti ini bukti dia itu yakin percaya dengan janji Nabi. Dan itu tidak mengurangi pahala dia insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Demikian semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Bila ada kebaikan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nas Radio, a radio with meaningful content.